Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan mengandalkan Roh Kudus, kiranya kami mampu melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan firman Tuhan hari ini adalah sembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran. Sejak awal bulan di tahun baru 2025, renungan harian firman Tuhan yang terus mengajak kepada kita untuk mengikuti akan ajaran dan ajakan dari firman Tuhan itu supaya kita tidak takut menghadapi segala tantangan kehidupan di dalam memasuki tahun baru 2025 yang pada hari ini sudah kita masuki di bulan yang kedua, bulan Februari sekarang ini. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sangat tegas mau mengajarkan dan mengajak kepada kita agar di dalam kita beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita yang kita kenali melalui penyataannya melalui Yesus Kristus, dan juga dalam persekutuan Roh Kudus itu Allah yang esa, Allah yang sungguh sangat hadir di setiap waktunya pada hidup kita, supaya kepadanya kita boleh memohon pertolongannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi atau perasaan diri kita ini, dan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita, serta dengan motivasi yang benar menurut kehendak Roh Kudus. Hendaknya kita semua di dalam peribadatan kita, baik di dalam ibadah di tengah keluarga, ibadah di tengah persekutuan gereja di mana saja kita berada, baik melalui atau via media sosial, atau di dalam ibadah syukur di tengah keluarga, di rumah tangga kita, maka kita harus lakukan dengan motivasi bahwa hanya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah saja yang harus kita lakukan. Dan hati serta jiwa dan roh kita, nyawa kita ini harus sungguh-sungguh mempunyai kerinduan untuk mau tetap menyembah Dia yang adalah Tuhan Allah Bapa kita, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita harus mengasihi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah itu melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sebagai umat kepunyaannya ini. Dengan menghayati hal yang sedemikian rupa, maka kita harus tunduk menyembah, memuji, dan membesarkan akan Tuhan Allah Bapa kita dengan pujian yang keluar dari ungkapan hati, jiwa, dan roh kita ini, dengan penuh rasa syukur atas semua berkat-berkat jasmani maupun rohani yang sudah kita terima dari kasih karunia maupun anugerah dari Tuhan Allah Bapa kita itu semua. Begitu pula di dalam kita membaca, mendengarkan, memberitakan atau mengkhotbahkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mau bersungguh-sungguh, mau meresapi dan mengaminkan janji-janji Tuhan Allah Bapa kita. Dialah
Sang Pencipta, Pemelihara hidup dan mati kita umat-Nya, serta mau taat dan setia pada ajaran yang sesuai dengan Alkitab, yang adalah firman Tuhan yang dituliskan itu, untuk kita terapkan di dalam seluruh aspek dari diri kita umat-Nya ini pada kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita masih mau mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan urut-urutan liturgi atau tata ibadah ketika kita beribadah, atau simbol-simbol yang harus kita penuhi, atau masih terpaku pada aturan-aturan yang bersifat kedagingan manusiawi kita, maka hal yang sedemikian itu saja yang memang mau kita berlakukan, tentu saja berarti bahwa kita baru mampu menyembah Tuhan Allah Bapa dengan ukuran yang terbatas, yang bersifat kedagingan kita semata-mata. Kita belum dengan hati, jiwa, dan akal budi kita, seperti yang dilakukan oleh para imam dan yang telah dikritik oleh Tuhan Yesus, telah diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya jangan menyembah Tuhan itu dengan roh, jiwa, kemanusiaan yang terbatas pada kedagingan saja. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas, Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Nya ini mau mengajak kita sebagai pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, supaya kita tetap mau memberlakukan hidup ini yang selalu harus memohon pertolongan dan mengandalkan bimbingan Roh Kudus itu saja melalui hati, roh atau jiwa kita, supaya kita dimampukan untuk bertindak di dalam hal menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa itu harus dengan tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya itu, supaya senantiasa menjadi sarana bagi kita melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita untuk benar-benar tidak melakukan penyembahan, pemujian, dan memuliakan nama Tuhan itu dengan asal-asalan saja, yang hanya sekedar untuk memuji, memuliakan Tuhan guna memenuhi sisi formalitas di dalam beribadah saja. Ingatlah akan Mazmur 100 di ayat 1 bagian B dan ayat 2 ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya kami jangan hanya menyembah Tuhan untuk memenuhi keinginan kedagingan kami, tetapi kami, roh kami ini, jiwa kami ini untuk mau dibimbing Roh Kudus yang hadir di hati kami sebagai bait-Mu, sebagai rumah Roh Kudus ini, agar tetap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan kebenaran Roh Kudus yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sekarang ini Bapa, kami dalam kondisi apapun, kami tetap akan andalkan apa yang menjadi kehendak-Mu, sebagaimana kami boleh mengalami hidup ini juga karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.